Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ana Maryam, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Rowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, ketika murid mengerjakan tugas dan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau dengan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atas materi yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta murid untuk menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami seluruhnya oleh murid. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran yang digunakan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Dan guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1.
Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Guru juga menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha memberikan teladan bagi murid, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.